Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Adah, NIM 21080460021, kelas Mat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester metode statistika dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, data yang akan saya uji ini sudah saya hitung secara manual dan saya akan membuktikannya menggunakan SPSS. Di soal yang pertama, yang berbunyi seorang ilmuwan fisika ingin mengetahui pengaruh kekerasan aluminium X terhadap daya regang Y. Oleh karena itu, penelitian melakukan 10 kali percobaan. Untuk data hasil percobaan, pilihlah 10 data pasangan XY secara random. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan persamaan regresinya. Nah, sebelum itu, kita buka SPSS-nya terlebih dahulu dan kita menuju ke variable view. Nah, di variable view ini, kita ketikkan X, lalu desimalnya, awalnya di sini 2, lalu kita ganti ke 0, dan labelnya kita beri nama kekerasan aluminium. Lalu di data yang kedua, ini saya beri nama Y, dan desimalnya kita nolkan, dan labelnya saya beri nama daya regang. Lalu kita menuju lagi ke data view. Nah, di nomor 1 ini kita disuruh untuk memilih data 10 secara random. Nah, di sini saya sudah pilih datanya yang X 61, 53, 76, 82, 50, 67, 85, 74, 58, dan 65. Dan yang data Y-nya saya sudah memilih yakni 270, 314, 261, 332, 254, 309, 283, 296, 343, dan 321. Nah, setelah ini kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, dan kita pilih Linear. Nah, yang kekerasan aluminium X ini kita pindahkan ke tabel ke independen ini, dan yang daya regang Y kita pindahkan ke dependent. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Di outputnya ada 4 tabel, dan di sini kita akan fokus ke koefisien, karena kita akan mencari persamaan regresinya. Nah, untuk mencari persamaan regresinya, kita ke data yang B ini. 291,318 dan 0,104. Nah, yang 291,318 ini sebagai A dan 0,104 ini sebagai sebagai B. Lalu kita cek ke perhitungan manualnya yang sudah saya lakukan. Nah, di perhitungan manualnya, persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 291,318 plus 0,104X. Dan di SPSS-nya pun, di outputnya, kita temukan hasil yang sama, yakni 291,318 sebagai A dan 0,104 sebagai B. Maka hasil akhir dari nomor 1A, persamaan regresinya adalah seperti ini. Lalu yang 1B, kita disuruh untuk menentukan koefisien korelasinya. Nah, dari data ini, kita menuju ke Analyze, lalu kita pilih Correlate, dan kita pilih Bivariate. Nah, yang kekerasan aluminium X dan daya regang Y ini kita pindahkan ke kolom variabel.
Nah, setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul kolom correlation seperti ini. Nah, untuk R-nya, persamaan korelasinya, Pearson correlation-nya adalah 0,041, yang ini. Nah, kita cek di perhitungan manualnya, apakah sama atau tidak. Yang 1B, koefisien korelasinya saya mendapatkan 0,041. Nah, ini sudah sesuai dengan yang di SPSS. Sudah sesuai ya. Lalu, kesimpulannya, karena 0,041 ini mendekati 0, jadi variabel X, kekerasan aluminium, semakin tidak mempengaruhi variabel Y, yakni daya regang. Yang artinya, semakin keras aluminium, semakin tidak mempengaruhi daya regangnya. Lalu kita ke 1C. 1C ini disuruh untuk mencari koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasi ini bisa dilihat di output regresi yang di kolom model summary ini. Nah, kan R-nya tadi sudah didapatkan koefisien korelasinya 0,041. R square-nya atau R kuadratnya di sini didapatkan 0,002. Jadi, kesimpulannya, variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 0,2%. Kita cek yang perhitungan secara manualnya. Nah, di perhitungan manual ini, R kuadratnya saya dapatkan 0,2%. Itu sama, berarti cocok dengan perhitungan yang ada di SPSS. Di sini ya, R square-nya ini sama dengan R kuadrat. Nah, kesimpulannya, artinya variabel X, kekerasan aluminium, mempengaruhi variabel Y, daya regang, sebesar 0,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Seperti itu penjelasan dari soal nomor 1. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.